Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Apakah kalian ingin didoakan oleh para malaikat? Jika ingin, silahkan amalkan amalan-amalan ini. Bahkan ada salah satu amalan yang akan didoakan oleh 70.000 malaikat sekaligus. Tentu menjadi sebuah anugerah dan keberuntungan yang sangat luar biasa, sebab malaikat adalah makhluk yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka selalu beribadah dan tidak pernah melakukan kemaksiatan. Lantas, apa saja amalan yang menyebabkan malaikat mendoakan pelakunya itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Pertama, tidur dalam keadaan suci. Orang yang tidur dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar, maka ketika ia bangun dari tidurnya akan didoakan oleh para malaikat untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya. Barang siapa yang tidur dalam keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam pakaiannya, dan tidak akan bangun kecuali malaikat berdoa, "Ya Allah, ampunilah hambaku si fulan karena dia telah tidur dalam keadaan suci." Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kedua, orang yang menunggu sholat berjamaah berikutnya. Orang yang menunggu sholat berjamaah berikutnya setelah melakukan sholat berjamaah sebelumnya adalah orang yang akan didoakan oleh para malaikat. Mereka tidak langsung pulang setelah melakukan sholat berjamaah, melainkan menunggu sholat berjamaah berikutnya tiba. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadisnya. Tidaklah salah seorang di antara kalian duduk menunggu waktu sholat dalam sholat selama dia berada dalam keadaan suci, kecuali para malaikat akan mendoakannya, "Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia." Hadis riwayat Muslim. Ketiga, orang yang sholat subuh dan asar berjamaah. Amalan selanjutnya yang akan didoakan oleh para malaikat adalah orang yang melakukan sholat subuh dan asar secara berjamaah. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Para malaikat yang menyertai hamba di malam hari dan malaikat yang menyertai hamba di siang hari berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Maka mereka berkumpul pada waktu sholat subuh, lalu para malaikat yang menyertai hamba pada malam hari naik ke langit, dan malaikat yang bertugas pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul lagi pada waktu sholat asar, dan malaikat yang ditugaskan pada siang hari naik ke langit, sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari tetap tinggal. Lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana kalian meninggalkan hambaku?' Mereka menjawab, 'Kami mendatangi mereka saat mereka sedang melakukan sholat, dan kami tinggalkan mereka saat mereka sedang melaksanakan sholat. Maka ampunilah mereka pada hari kiamat." Hadis riwayat Ahmad. Keempat, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Menuntut ilmu merupakan sebuah keharusan bagi setiap muslim, karena dengan ilmu itulah seseorang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lebih dari itu, orang yang gemar menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada orang lain akan mendapatkan doa dari para malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Sesungguhnya malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampunan oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air." Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah, malaikatnya,
penduduk bumi dan langit, serta semut yang berada di lubangnya, dan ikan paus. Mereka semua mendoakan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Kelima, orang yang menyempurnakan shaf dan menutup celah shaf. Amalan yang menyebabkan seseorang didoakan oleh malaikat selanjutnya adalah mereka yang menyempurnakan shaf dan menutup celah shaf. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berdoa bagi orang-orang yang menyempurnakan shaf, dan barang siapa yang menutup celah dalam shaf, Allah mengangkat derajatnya satu tingkat. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Keenam, orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Solawat adalah bentuk pengagungan seorang hamba kepada Rasulullah Muhammad SAW. Perintah solawat ini diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga orang yang selalu bersolawat kepada Nabi akan mendapatkan doa dari para malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim bersolawat kepadaku kecuali malaikat akan mendoakannya sebanyak ia bersolawat atasku. Maka para hamba hendaknya mempersedikit solawat atau memperbanyaknya. Ketujuh, mendoakan orang lain dalam kebaikan. Mendoakan kebaikan kepada sesama muslim ternyata memiliki keutamaan yang sangat besar. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, tidak ada seorang muslim pun yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan bagimu juga kebaikan yang sama. Hadis riwayat Muslim. Kedelapan, menjenguk saudara yang sedang sakit. Menjenguk saudara yang sedang sakit merupakan salah satu anjuran dalam Islam. Selain dapat menenangkan dan menghibur hati saudara yang sedang sakit, ternyata ada keutamaan lain yang luar biasa, yaitu didoakan oleh 70.000 malaikat. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang menjenguk saudaranya yang muslim yang sedang sakit, maka seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buahan surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat dengan deras. Apabila menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapat rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah, dan Imam Ahmad. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai amalan-amalan yang dapat didoakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini dapat menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi untuk selalu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا